Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2801 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk di surat Ibrani. Haleluya. Surat ini berlatar belakang di mana orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Tujuan dari tekanan penganiayaan yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tujuannya agar mereka yang sudah menjadi orang Kristen kembali kepada agama mereka sebelumnya, yaitu Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis kira-kira tahun 60 sampai 100 Masehi. Penulis surat ini tidak disebutkan siapa, tapi banyak bapak-bapak gereja, para penafsir menyebutkan bahwa penulis surat Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada pembahasan kebenaran firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini, kita semua diterangkan cara Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Saudara, cara Tuhan berbicara kepada umat manusia ada dua cara. Di zaman dahulu, kata firman Tuhan ini, perhatikan di ayat 1. Firman Tuhan berkata, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di zaman dahulu Tuhan berbicara, berfirman, memakai perantaraan, yaitu para nabi. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Kalau kita melihat konsep pilihan Allah dalam perjanjian lama, saudara, di zaman dahulu, itu hanya satu bangsa, bangsa Israel. Dan kalau Tuhan memilih nabi, pasti nabinya cuma satu, saudara. Bapak Ibu Saudara,
Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa tidak semua orang dapat mendengar firman secara langsung dari Tuhan. Tuhan memakai perantara, yaitu para nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara, contohnya siapa? Nuh, Abraham, Musa, dan lain sebagainya. Tuhan berbicara kepada mereka, lalu para nabi ini menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara Tuhan berbicara kepada umatnya di zaman dahulu. Nah, kata firman Tuhan di ayat 2, maka pada zaman akhir ini, saudara, perhatikan bahwa sang penulis memberikan satu isyarat kepada kita semua bahwa kita sudah benar ada di penghujung waktu, sudah di akhir zaman. Sejak dia tuliskan firman Tuhan ini, dia katakan, maka pada zaman akhir ini, saudara, itu menandakan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat cara Tuhan berfirman kepada kita di zaman akhir ini. Di zaman akhir, Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya. Amin. Saudara perhatikan masih di ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Amin. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berbeda. Di zaman dahulu Tuhan berfirman kepada nabi-nabi lalu disampaikan kepada umat Tuhan. Berbeda dengan zaman akhir ini. Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya yang adalah Sang Firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara percaya kepada Yesus, saudara berhak atas semua janji-janji yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita. Apa janji Tuhan Yesus kepada kita semua orang-orang percaya? Kita semua mendapat keselamatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu hanya melalui satu jalan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Yesus satu-satunya jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya kepadanya pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti selamat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan saya akan mendapatkan keselamatan itu. Makanya saudara harus tetap berpegang pada keyakinan saudara. Tetap pada iman saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan di ayat 3 bahwa Yesus Kristus adalah sinar kemuliaan Allah. Haleluya. Dialah sumber terang itu. Amin. Makanya firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita semua di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 di sana berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sebagai sinar kemuliaan Allah, dialah sumber terang itu. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya mau katakan ada terang Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara bersinar di dalam kegelapan.
yang ada di sekitar saudara. Saudara berbeda karena saudara sudah menerima terang Kristus. Saudara harus menjadi terang dimanapun saudara berada. Amin. Saudara, bukan kebetulan kalau saudara ada di tempat di mana hanya saudara sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kebetulan. Supaya saudara menjadi terang di antara kegelapan di mana saudara tinggal berada saat ini. Saudara, kalau saudara ada bersama dengan orang-orang terang, sama seperti saudara keluar, cuaca cerah, sinar matahari begitu terang, lalu sudah menyalakan lampu di luar halaman, saudara. Saya mau tanya, ada dampaknya enggak? Enggak ada, saudara. Enggak ada dampaknya. Kalau kita ada bersama dengan orang-orang terang, kita harus ada di tempat yang gelap supaya melalui kehidupan kita, tempat yang gelap itu menjadi terang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih main judi. Masih main judi slot, saudara. Masih punya selingkuhan. Masih tipu sana tipu sini. Masih curi. Masih korupsi. Masih melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku percaya Tuhan Yesus, sudah saatnya saudara menjadi terang Kristus dimanapun saudara berada. Amin. Haleluya. Jangan saudara mempermalukan Tuhan dengan kehidupan saudara, karakter saudara. Jangan. Saudara dan saya harus jadi terang. Amin. Kalau kita menjadi terang, saudara, dampaknya luar biasa. Semua orang akan datang kepada Tuhan karena mereka melihat ada terang Kristus dalam kehidupan saudara. Ada firman yang menerangi kehidupan kita sehingga orang banyak akan datang mencari Yesus Kristus karena mereka melihat ada Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah gambar Allah, rupa Allah itu sendiri. Percaya pada anaknya sama percaya pada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya sampaikan bahwa kita harus selalu baca firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu kalau kita hidupi, kita yakini, kita imani, kita percaya, itu ada kuasa yang luar biasa di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Makanya saudara harus selalu baca firman Tuhan sehingga saudara penuh dengan kuasa Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan kita paham tentang karya Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, secara logika manusia, banyak orang gak percaya dengan hal ini. Ngapain Tuhan jadi manusia? Ngapain kita yang buat dosa Tuhan yang tanggung? Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita jadi paham. Kenapa banyak orang di luar sana tidak paham? Karena mereka tidak baca firman. Bapak Ibu Saudara, kenapa walaupun mereka baca firman, mereka gak mengerti? Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus, Sang Firman Allah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mengerti, kita paham tentang karya Yesus ada datang ke dalam dunia ini apa. Kita paham, kita ngerti, dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, orang-orang berdosa, menyucikan kita semua dengan darahnya yang kudus, sehingga kita yang berdosa tadinya, sekarang ketika kita percaya kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan kita tahu posisi Tuhan Yesus. Dia berada di tempat yang maha mulia, di tempat yang paling tinggi. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Kita akan mendapatkan tempat yang mulia. Kita akan duduk bersama dengan Yesus Kristus dan ikut memerintah dalam kerajaan sorga yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menerangkan bahwa posisi Yesus melebihi daripada para malaikat. Amin. Saudara, saya heran, ada gereja yang memuja-muja malaikat, saudara. Saudara, firman Tuhan ini sudah jelas bahwa malaikat itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Yesus. Ada gereja yang fokus pelayanannya itu kepada malaikat. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara beralih fokus. Fokuslah kepada Yesus Kristus. Dia yang layak, Dia yang patut, Dia yang pantas untuk kita sembah, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, para malaikat itu hanya pelayan, raja di atas segala raja. Yang harus kita sembah ya rajanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Namanya terbesar, namanya penuh dengan kuasa, yang memberikan keselamatan kepada kita semua orang-orang percaya. Dialah yang pantas, layak, patut saudara dan saya sembah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Sang Firman Allah yang hidup itu. Dia adalah Firman yang jadi manusia. Dia adalah Tuhan. Dia mau menjadi manusia supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Dia jadi manusia untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia yang berdosa, yang tadinya saudara sebelum kita percaya neraka tempat kita, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, Dia menyelamatkan kita orang-orang berdosa dengan cara Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia. Dia menyerahkan nyawanya. Supaya apa saudara? Supaya kita semua ditebus, diselamatkan melalui kematiannya, kebangkitannya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya firman Tuhan, pasti selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.